Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menampilkan langkah-langkah cara uji independen sampel tetes menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya kita akan membuat data terlebih dahulu di Excel. Dan di sini saya sudah mempunyai data, yaitu nilai UTS kelas 4 SD. Nah, sini juga sudah tertera nama siswa dan siswinya. Lalu untuk di bagian sampingnya itu bagian nilai UTS kelas 4 SD. Nah, di sini saya mempunyai 20 sampel dan label 1 itu untuk laki-laki dan label 2 untuk perempuan. Nah, lalu kita rubah ke dalam data seperti ini. Langkah berikutnya, kita copy terlebih dahulu datanya. Lalu kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ada data view dan variable view. Sebelum itu kita ke data view terlebih dahulu. Nah, kita paste data yang kita copy tadi. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, lalu kita ke data ke variable view-nya. Nah, di sini belum diedit sama sekali ya, teman-teman. Lalu kita akan rubah bagian kolom name yang pertama itu kita rubah ke siswa. Untuk kolom yang kedua itu kita rubah ke nilai. Lalu untuk tipenya itu kita memakai numerik semuanya. Nah, untuk desimalnya kita rubah ke 0 semuanya. Lalu bagian tab label itu kita bagian kolom siswa kita rubah ke kelompok siswa. Dan bagian nilai kita rubah ke nilai. Nah, untuk value-nya itu kita rubah yang bagian siswa itu, kelompok siswa. Kita rubah untuk value-nya itu 1. Untuk label laki-laki. Kita klik add. Untuk selanjutnya value-nya itu 2. Untuk label perempuan. Lalu kita klik add lagi. Kalau sudah begini kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita bagian measure-nya. Untuk measure-nya kita ganti ke scale semuanya. Lalu kalau sudah begini, kita kembali lagi ke data view. Nah, untuk itu sebelum kita mencari nilai output dari independent sample test, kita di sini akan melihat dulu nilai apakah ini termasuk nilai normalitas atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan ujinya kita di sini ada beberapa syarat atau asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama itu data harus didistribusikan normal, yang kedua data harus bersifat independen atau bebas, yang ketiga adanya kesamaan varians atau data tersebut bersifat homogen, yang ketiga variabel yang dihubungkan itu bersifat numerik atau hanya dua kelompok. Di sini kita menggunakan sampel dua kelompok, yaitu kelompok 1 untuk nilai UTS siswa laki-laki dan kelompok 2 untuk nilai UTS siswa perempuan. Dan yang kelima itu jumlah data harus kurang dari 30 sampel. Di sini kita sudah memiliki 20 sampel, di mana kurang dari 30. Nah, sementara
Jika jumlah data lebih dari 30 buah atau 30 sampel, maka sebaiknya uji hipotesisnya dilakukan dengan uji Z. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk mencari normalitinya itu, yang pertama itu kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, di sini tampil jendela seperti ini. Bagian kelompok siswa kita masuk ke label case dan nilai itu masuk di independent list. Lalu kita klik plot. Nah, di sini kita klik bagian normality karena kita akan mencari normalitinya. Lalu setelah itu kita klik continue. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita klik OK. Nah, sekarang keluar nilai outputnya. Nah, kita di bagian di test of normality. Nah, tabel di atas itu menunjukkan test of normality. Nah, menunjukkan hasil uji Shapiro, Will, dan Lilly Force. Nah, nilai value atau signifikannya itu 0,200 pada dua kelompok di mana itu tuh lebih dari 0,05, maka berdasarkan uji Lilly Force, data setiap kelompok berdiskusikan normal. Nah, jadi kesimpulannya itu data tersebut itu dua kelompok itu normal semuanya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari independent test-nya. Kita close yang ini. Nah, untuk datanya masih sama yang tadi dan variabel view-nya juga masih sama. Tidak kita ubah. Nah, untuk langkah selanjutnya itu klik analyze, lalu complements, lalu kita klik independent sample test. Nah, lalu kalau sudah tampil jendela seperti ini, bagian nilai itu kita masuk ke tes variabel. Nah, kelompok siswa kita masuk ke grouping variabel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik bagian define ke grup. Nah, akan tampil seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah begini, bagian grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, lalu kita klik continue. Lalu kita klik lagi OK. Nah, di sini sudah tampil nilai outputnya bagian independent sample test. Nah, di sini kita akan membacakan nilai outputnya dari independent sample test. Sebelum kita menyimpulkan hasilnya itu kita ada dua keputusan. Yang pertama itu jika nilai sig 2 teletnya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang kedua itu, jika nilai signifikan 2 teletnya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini tuh nilai signifikan 2 teletnya itu 0,045. Jadi, pada kasus di atas nilai p-value-nya itu sebesar
0,045 di mana itu kurang dari 0,05. Karena kurang dari 0,05, maka perbedaan bermakna secara statistik atau signifikan pada probabilitas itu 0,05. Besarnya perbedaan rata atau mean kedua kelompok ditunjukkan pada kolom mean difference, yaitu min 14,400. Karena bernilai negatif, maka berarti kelompok pertama itu memiliki mean lebih rendah daripada kelompok 2. Sekian langkah-langkah dari uji independen sampel tetes menggunakan SPSS dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan memahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.